Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Rasul. Jumpa kembali dalam channel Agus Segar. Hari ini kita akan ngobrol kencang dengan rekan-rekan Badewa semua. Ada Kang Agus Segar sebagai ketua umum di Badewa. Ada Abang Adoy sebagai guru besar. Kemudian ada Kang Rohman, ada Mang Ocep, Bang Yopi, sama Mang Chandra. Hari ini kita akan bincang-bincang ringan tentang sifat atau karakter-karakter yang ada di Mohenko atau di Pencak itu sendiri. Nah, Kang Agus, ini kalau kita perhatikan rata-rata di Jawa Barat, Pencak ini mengandung unsur Satbandar Kari Mandi, yang mana Satbandar Kari dan Mandi ini adalah tokoh-tokoh Pencak terdahulu, gitu, yang namanya diabadikan baik dalam bentuk gerak ataupun dalam bentuk karakter di masing-masing perguruan bela diri. Nah, untuk di Badewa sendiri, ini mengadopsi Satbandar Kari Mandi itu seperti apa sebetulnya? Gitu. Apakah kita bisa memprediksi ataupun kita bisa melihat dan mendokumentasikan gerak-gerak Pencak Satbandar Kari Mandi zaman dulu, gitu kan, dan sampai sekarang bisa terrealisasi ataupun terlestarikan dengan secara akurat atau seperti apa gitu sebetulnya? Ya, terima kasih Mbak ya, pertanyaan yang begitu luar biasa menurut saya. Sebagai praktisi dari Menko bahwa mungkin dengan penerjemahan Badewa tentang ajaran Badewa, maka kita akan tiga tokoh di dunia perempuannya sifatnya yang terlibat Satbandar Kari Mandi. Memang Satbandar itu suatu seorang tokoh bela diri dan menjadi suatu unsur Satbandar menjadi suatu muncul bahasa yang lebih nama Kari itu keras, Satbandar masnya Kari itu keras, dan karakternya keras. Begitupun Mandi, pantungan, ya, pantungan, yaitu sesuatu pondasi di mana di suatu bela diri itu adalah suatu pondasi budak-budak. Nah, di Badewa itu adalah ketiga tokoh ini menjadi suatu unsur yang tidak bisa dilepas, tidak bisa dipisahkan. Karena tanpa bela diri, tanpa tiga ini kita akan unsur jelas. Pantun, otomatis ini harus berkaitan. Tentang masalah dari Badewa itulah kita berbicara tentang detail-detail tentang gerak ini yang mungkin nanti akan kita bahas. Bagaimana bahwa unsur itu bisa mendominasi menjadi suatu nilai estetika yang tinggi. Unsur lemas, bukan hanya sekadar lemas, tapi bagaimana lemas mempunyai tujuan dan momen menjadikan suatu momen untuk dunia harus dijadikan sama, sehingga Kari Mandi menjadikan suatu unsur yang tinggi. Jadi lemas bukan hanya sekadar lemas, tapi lemas mempunyai tujuan. Keras bukan hanya sekadar keras, tapi keras mempunyai tidak tanggungan pun Mandi pun harus menjadi. Ini adalah yang dimaksud. Sebetulnya kalau kita melihat sejarahnya Mama Satbandar, ketika beliau melakukan beliau di mana, kita bisa melihat karakter daripada geraknya. Saya jadi berpikir ini sebetulnya karakter Mama Satbandar itu lemas, total lemas gitu. Itu karena kita kekerasan tentang bilang Mama Satbandar kita
harus berkait sejak hari ini. Ya. Kalau apakah Mas Sabaran punya gerak lemas, kami tidak mengenal tentang masalah itu, tapi kita akan membahas itu masalah bagaimana bahwa lemas ternyata lemas di yang sering bela diri ini, bahwa lemas itu mempunyai tujuan bisa menjadikan bisa memanfaatkan waktu nanti ya tidak bisa karena kita akan belajar dulu dari kita itu nanti akan mengkaitkan dengan sejarah nanti ya. Apakah bisa kan? Bisa saja ya. Karena memang karakter Sabana yang saya tahu bahkan pasangan pun tengah toyot lawan gitu dan pun hari-hari gitu kan tidak langsung ke poin langsung ke pelawan gitu kan karena saking leleh oke ada unsur sangat punya kelainan lawan gitu makanya kita pengen mengatakan bahwa bela diri itu terdiri dari 3 unsur. Tidak bisa mengatakan bahwa itu akan bergerak satu unsur. Saya yakin bahwa Mas Sabaran itu terbentuk dari 3 unsur ini, bukan hanya sekadar lemas, tapi terbentuk dari 3 unsur ini. Ya, unsur. Karena kalau kita berbicara tentang Mas Sabaran itu hanya nama tokoh, tapi tentang gerak ini tidak bisa dikatakan satu unsur ini. Di unsur lemas pasti suatu saat akan ada unsur rasa dan ada unsur kebetulannya. Maka kita di Badewa itu mengatakan bahwa suatu bela diri, suatu gerak itu terdiri dari 3 unsur. Dari Mama Sabaran pun saya kira ada misalnya. Maka tadi katakan saya bertanya kepada saya, apakah yang terus saya pasti ada emosi, ada keras. Artinya ada suatu pengendalian rasa yang betul-betul ada momen untuk menyelesaikan kan? Itu. Makanya saya yakin dengan pemikiran tentang di Badewa bahwa bela diri itu terdiri dari 3 unsur ini. Tidak bisa dipisah. Yang akan menjadi nilai-nilai estetika, nilai-nilai dalam penyelesaian. Berarti Badewa ini sebetulnya hanya mengadopsi sifat ya, adopsi sifat bukan geraknya. Dan karena kita tidak tahu gerak Mama Sabaran aslinya seperti apa. Dan itu setiap perguruan itu memiliki gerak Sabaran masing-masing dengan pasangan keilmuannya. Kemudian gerak Mama di Bantari juga sama. Nah, kalau kita tarik kesimpulan, ini bisa jadi tidak yang namanya bela diri itu semakin berkembang sebetulnya, bukan semakin berkurang gitu. Itu makanya bela diri itu suatu gerak itu tertuntut oleh dengan kehidupan, tertuntut oleh kehidupan, tertuntut oleh pengembangan tentang penelitian, pengembangan tentang. Karena semakin kita menghayati tentang bela diri, semakin kita menghayati semakin imajinasi kita semakin terbentuk, semakin akan bernama sampai apabila itu sudah tidak sampai di sana. Nah ini ya, makanya saya bangga sekali bahwa di Indonesia bela diri. Artinya ada pengembangan. Nah saya dulu belajar itu saya sedikit sampai dengan sekarang tempat terus mengalami pengembangan dan saya mengalami terus belajar sehingga artinya yang menuntut untuk menjadi saya berkembang itu seorang murid. Ya. Karena ada seorang murid, ada seorang permintaan, ada suatu gerakan yang membuat saya terpancing untuk mengenal inspirasi. Ini. Jadi kalau masalah pengembangan sampai kapan? Jadi pengembangan sendiri sebetulnya terinspirasi oleh murid. Dan yakin saya juga dari perkembangan tentang gerak bela diri dari tokoh ini akan berkembang. Dan yakin saya juga akan merasa bangga bila mana kemudian hari bahwa murid saya itu akan lebih berkembang. Itu suatu hal yang harus dimaklumi dan harus diterima. Dan amal masalahnya, waktu 3 tokoh ini
akan merasa bahwa itu boleh terus berkembang dan harus mengakui bahwa mungkin kalau ada kan harus mengakui. Nah, kenapa pertama kan jadi kalau ketiga tokoh ini masih ikut mengikuti pengembangan, kan? Ya, itu akan mengikuti pengembangan kan? Ya. Kalau sudah tidak ada pengembangan ini harusnya mulai dari sebelum. Memang ilmu yang baik itu adalah berkembang, bukan menurun. Semakin berkembang, semakin luas, semakin mengerucut, semakin tajam. Tajam. Nah, ini berbicara tentang kaderisasi. Jadi, sebetulnya apa yang bisa kita ambil pelajaran daripada pola pembentukan kaderisasi oleh almarhum sama Esro Pak Yaya sebenarnya, sehingga ini anak-anak almarhum itu semuanya menjadi penerus dan bisa baca ini turut serta melestarikan. Karena itu tidak mudah. Tidak mudah seorang ayah memiliki ilmu tertentu terus menurun ke anaknya. Gak semudah itu. Nah ini polanya seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan sama Pak Fadil, Pak Aris. Perkembangan. Jadi pesan rencana. Kok anak-anaknya pesan rencana juga gitu, nah tipsnya bagaimana gitu? Sebenarnya bisa begitu. Perkembangan. Iya. Perkembangan terus. Kita harus pintar nih Mas. Menyangkut apa yang ada dalam diri kita, yang menjadi bahan untuk diberikan kepada hidup. Coba saya nanti, Mas orang itu, mencat. Jadi tahu di tempat anu nggak ada. Tahu-tahunya kok Bapak sendiri. Kita akibatnya mengemang. Dia juga ingin berkembang. Karena seperti kita juga supaya berkembang tujuannya. Nah, jadi kita sekarang kita pikirlah Mas dalam gerak. Bahkan beliau juga menunjukkan belajar sekaligus. Itu tujuannya itu kan. Pola-pola untuk mengemas supaya lebih halus. Ada di situ supaya yang dibelajar dari kita di kita supaya si murid-murid itu senang. Ya. Nah itu apa gitu kalau saya beliau itu menerapkan ke anaknya, kita juga harus menerapkan ke generasi berikutnya. Nah, begitu. Seperti itu Mas. Itu bisa kita di samping kita ini aja gurunya yang ada. Apa yang didapat dari guru di rumah punya kasar belajar pantas enggak? Nah sekarang belajar usaha saya ayah sempat negara saya karena saya hasilnya dari situ benar ya. Itu ilmu kita tinggal harus bicara Pak lain-lain lah. Betul sih, Boy. Ya. Jadi ketika kita bisa mencoba ini, jadi ada secara tidak sadar untuk diri saya pribadi. Ketika saya pencak sendiri di rumah, dilihat oleh anak, si anak itu tertarik. Dia itu kayak yang saya kayak terkesima gitu. Bedanya pencak ini, pencak dewa itu. Ya makanya kalau lihat di video, memang seperti gimana ya, daya tariknya agak kurang. Tapi ketika kita melihat langsung, beda. Di Dewa ini pembangunan karakternya sangat kuat. Ya dari obrolan tadi ada kesabaran, halimah itu sebetulnya sifat manusia dari lahir juga. Kita udah sama dengan halimah di sana ada kita sebenarnya bisa juga. Iya, betul ya. Ya kita duduk ini juga udah sama dengan halimah. Cuman Pak Dewa ini apa ya?
Geraknya itu bukan, gerak-geraknya itu dibuat secara alami, proses alam. Nah, proses alam. Jadi hukum apa ya? Hukum timbal baliknya itu ada. Gitu. Ketika orang begini, jadi kan itu timbal balik, kan hukum timbal balik. Gitu. Ya, betul. Mungkin gitu ya. Betul apa yang bicara tanaman. Jadi ada keanehan di benua itu, ada unik tersendiri. Contoh kecil, kamu minta, tak, kayaknya mana, tak, ya terjadi. Jadi apa yang dilakukan orang itu emang betul, emang jangan kayak gitu. Tidak ada istilah manipulasi. Itu betul real. Depok itu. Dan lagi apa yang jangan Allah mengajarin sama ini salah video, ini sama naik langsung, itu adalah Ukurannya beda, ukurannya beda. Kayak sampai pernah saya salah lain pencapaian. Seolah orang pikiran kasupan, padahal enggak. Kira itu kantor, kayak kita. Tanda, itu benar. Tolong sampaikan menciptakan hal penting bangsa. Tolong duplikat Jadi itu jadi pelaksanaan. Ternyata kalau harus. Jadi kalau melakukan ini perapatan, karena seperti itu. Ada di sini. Yang bergerak. Ada tulisan tulis memposisikan di sadar tidak sadar dia itu sudah sadar. Baik. Itu Nah, menjawab tadi masalah tentang pola Yesus, Bapak Yesus benar bagaimana dilakukan kepada anak. Ya satu hal tadi katakan dengan Roma, bagaimana bapak saya kecil, waktu kecil, saya jujur aja untuk bukan arti tidak biar, bukan arti tidak suka, hanya dalam masa mau kan. Bapak saya minggu, saya lagi tidur. Bos, ini satu orang. Terus saya kasih apa ya? Jangan. Kalau tertidur ya. Cicing. Aku mencabut. Yang lagi bapak mencari. Itu satu pola. ya. Saya terbangun. Si anak itu besar untuk kita melihat. Seperti ini tidak jauh seperti kalau anaknya lihat bapak ada ketertarikan, itu bentuk pola-pola bapak saya termasuk dalam pola-pola bapak saya di sini. Sehingga banyak pola-pola bapak saya. Saat saya ngajak bapak saya ngajak, saya duduk sambil main pegang mainan, tapi lihat lagi ngajak main lagi, secara tidak langsung memori kita itu mencari terbawa. Tidak banyak pola-pola sebenarnya, pola-pola yang dibangun oleh bapak saya agar terbawa. Jadi menjadi prinsip. Kalau ada saya itu lagi tidur, disuruh bangun tidur, supir. Saya tahu. Bos bangun, boleh. Lama cepat, kalau gitu jangan lupa main. Tapi bos saya bapak bisa, kasih mau, otomatis dia baru. Pola-pola yang menjadi saya pendidikan itu bacanya. Nah itu pencah bapak saya pencah. Kalau dia disuruh bangun langsung, dia memang. Tapi kalau dia disuruh terus kali ini bapak nggak bisa, dia bangun. Padahal bapak saya juga bisa. Dia bangun. Baik, perbuatan pencah. Supaya adik saya itu bangun. Dan tidak penting buat bapak saya dan bapak saya tidak bisa. Jadi pada waktu itu secara alami kan betul. Amal Pencah. kayaknya Hirup dan pencah. Maka tidak ada. Hirup pun pencah. Pencah. banyak sehingga menjadi filosofi kan, jadi filosofi hal itu.
Maka bukan hal yang wajar di Balewa itu ketika dirigan kaca bisuri itu menjadi sebuah instrumen untuk dipecah, ya. Karena yang bermain di Balewa itu rasa, rasa. Makanya wajar gitu, Balewa mempunyai khas pecah kaca bisuri. Karena secara alami itu proses alam, hukum tarik menarik antara rasa dan rasa, sinkron gitu. Tuh, ketika genre kaca bisuri, nah khayalnya beda. Nah, jadi pencatat tadi sore lain di mana-mana di Padol. Nah benar. Waduh, di mana? Memang kaca bisurinya Cianjur. Puncaknya ini puncaknya di Bandung. Kayak gitu dari Cianjur. Jadi bahwa pengembangan tentang masalah mencet juga bisa luar biasa. Sehingga awal dari itu baru awal dari mencet dan kita sepakat bahwa pencabutan adalah daerah baru gajah hewan. Asal mula tena asal Bandungan daerah baru artinya luas. kita ini masalahnya baru kita tadi tidak membahas masalah ini pokok saya terbahas tentang Sabana bahwa di Sabana Karimati tadi kan bukan orang awal dia wasilas benar yang memang benar karena di situ terdiri dari 3 unsur Sabana. Nah, bayangkan nama dua Sabana kan saya itu sangat tidak robot. kita Sabana masalah itu karakter jadi sehingga dibawa ke dalam unsur bela diri ini berjalan aja kita ada Sabana ada tadi bayangkan ngomong Di kemas besar. sekarang berdiri dari lempang orang maka di sini kita mana ya Sabana lulus ini Madinah ya Madinah lempang itu sehingga bentuk kesatuan ini lulus langsung bangun positif ini baru berjalan belum lagi dengan gerak Mas bergerak. masih beda tuh tuh Madinah ya iya Sabana cek si tuh cek kurang romannya tadi dan itu sama Ya. iya iya bang itu nih harinya dia jadi Sabana tapi tadi Sabana sehingga terbentuklah itu bilang menjadi nilai estetika ini karena tidak kalau berbicara tentang Sabana hari mandi bagaimana gelarnya kalian saya malam saya belum tahu saya belum bisa ke arah sana namun saya bagaimana mengapresiasikan seperti ini ya nanti tidak tahu apa Mas Sabana gimana geraknya saya tidak tahu belum apa Kan senang cek beja. jadi unsur ini yang kita bawa unsur dan mudah-mudahan ini masalah Badewa ya kan mudah-mudahan ada kesalahan karena ya jadi Tapi banyak istilahnya. Pengawasan Badewa bisa membangun karakter ini. Bicara kata, bicara unsur Sabana, hari mandi, jadi perjelas. geraknya seperti keluarga lalu bergerak
ada yang diomong ke yakin terus jalan entar teh tiket mana nah ini kan coba itu biar ngadiknya ya kalau tiga mana kalau di PLN memang kalian tak menghadirkan mas deh cah karena paling ngacak Bagaimana? tak jadi buat calon itu tergiur itu perumahan bagus ninggalin akar ninggalin kurang kalinya ninggalin bagus badroy kalau lihat pencalonan seperti ini pasti kagiro ya bengong pasti kalita kayak gitu jangan kayak yang itu tembok kan kalau ya kita jurus menyedek kolam kayak sombong aslinya baik sombong boleh Pulau kayak kan kemarin kita sebelas kata kita nggak keluar sebelas bener mau Ini kan yang namanya tadi itu karakter ya, karakter samanya dari itu kan produk kebudayaan orang terdahulu. Nah, yang namanya prinsip kebudayaan, ini kan di awal dikatakan bahwa sebaiknya dan sebagusnya itu harus selalu berkembang, Mas. Nah, apa produk kebudayaan sekarang yang kita ciptakan yang bisa kita wariskan untuk generasi setelahnya? Yaitu mereka daripada Bukan berbicara sifat. Jadi sifat karakter sabada kali ini yang kita akan bahwa itu luar biasa ini pertanyaan sehingga saya terpancing untuk mengatakan bahwa untuk generasi yang akan datang kita itu bagaimana bahwa penca itu berkembang dengan imajinasi. Ini yang imajinasi ini yang mau menjadikan modal perbandingan konsentrasi. imajinasi yang tidak terpakai harus sebenarnya tidak ada pakai tidak pakai. Jadi dengan mereka yang tidak dikonsep Ini yang saya ingin menyampaikan bahwa bagaimana bahwa bela diri akan berkembang itu bukan artinya kita tidak mengakui. Saya mengakui sendiri bahwa saya lebih bisa berdiri dengan akibat dan akibat dengan akibat yang lain kan ya tokoh-tokoh kita ini. Tapi bagaimana bahwa jujur aja ini harus berkembang untuk generasi yang akan datang. Tapi berkembangnya bagaimana kita akan menerapkan bagaimana bahwa gerak itu sebenarnya imajinasi, perkembangan imajinasi gerak. Bagaimana generasi kita itu tidak memikirkan, tidak menghafal ratusan jurus, tidak menghafal ribuan jurus. Karena kalau menghafal ribuan jurus jujur aja, dengan usia saya seperti ini terbatas. Dan saat dibutuhkan seketika, mendadak, hafalan kita itu kan hilang. Nah ini bagus yang menjadi skeptisme para netizen. Jadi ada penelitian dari beberapa tahun kemarin bahwa netizen Indonesia ini paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Komentar-komentarnya pedas, tidak sopan, kurang ajar segala macam gitu. Termasuk kalau saya lihat video-video bencana gitu kan dari berbagai pengumuman, itu banyak yang ngomongin. Diajar kos gitu, dengan perung-perungan apa beda deh. Kumaha gelutna, efek itu lawan soal MMA, sebenarnya benar-benar mah gitu. Nah, itu gimana? Kalau dari saya itu, saya merasa bangga dengan adanya banyak DJ mengatakan hal itu. Karena namanya kita tidak selalu akan bersatu andalan, tidak akan selalu satu
tujuan pasti akan ada pro dan kontra. Ya, alhamdulillah, terima kasih juga kepada netizen biar kami termotivasi dengan komen-komennya agar kami bisa menunjukkan yang terbaik buat anak generasi. Nah tadi hubungannya dengan efek tinggal gerak supaya nggak perlu apa lingkungan. Nah ini Pas belum nama kita punya metode. ini makanya yang sangat dibutuhkan itu adalah imajinasi. Tapi imajinasi yang memiliki tujuan dan memiliki tujuan imajinasi, bukan hanya sekadar imajinasi. Sebagai contoh, contoh begini, mungkin bisa kamera misalnya, ini sebagai cipta. Kita berimajinasi kita seolah-olah menangkap apa? Betul. Ya. Kalau hanya menangkap imajinasi itu kita tidak punya tujuan, saja dia bisa memukul dan bisa. Ini imajinasi. Tapi ini imajinasi kita. Ayo, jelas. Ini yang jelas. Ini seolah imajinasi kita musuh. Wajar. Bentar sih. Jadi gerak ini tuh sebetulnya hanya mengalihkan media. Jadi ya Sebagai media. Saya dari imajinasi saya, Pak, tangan saya ditaruh di dada. contoh kayak film menyerang. Ya. Jadi imajinasi inilah yang perlu tujuan hanya mengganggu. Hanya mengganggu konsentrasi lo. Jadi fase kedua itu serangan yang berikutnya. Imajinasi isi sama di dalam seni pun. Ini yang berkembang itu imajinasi. Imajinasi. Contoh misalnya kita sekarang. Musik. Ini imajinasi. Anak pasti akan didominasi dengan imajinasi. Maka bagaimana kita menyampaikan pada generasi bahwa main bela diri itu imajinasi yang harus bermain. Musiknya harus imajinasi. Seolah kita Nah itu yang akan menjadi pertanyaan netizen. Iya tengok apa gitu, tahun apa sudah gitu lah. yang harus aja kali. Kalau padahal fungsinya enggak konsentrasi. Kalau para ini memanfaatkan kalau ini untuk baru sih tidak jadi masalah. Jadi kita fleksibel. Kita perlu orang netizen yang berpemikiran pro dan kontra itu ada. Tapi bagaimana bahwa kita sebagai praktisi, sebagai menyampaikan, mewariskan pada generasi bahwa bela diri ini menjadi suatu yang menjadi nilai memiliki harus memiliki nilai estetika yang tinggi. Biarkan dia pemerintah, tapi mereka akan mencintai saya juga dan besar. Ya? Dan ini harus berkembang kepada generasi. Karena modal untuk perbandingan itu imajinasi. Orang lain bisa bebas. Mimpi bebas. Nah, ini contoh. Imajinasi. Tuh, imajinasi pesan. Yes. Lupa.
Lepas, contoh, imajinasi ini yang harus disampaikan. Dan harus. Saya setuju sekali kan. Saya setuju sekali intinya yang berkomentar tentang itu. Bagi kami itu adalah suatu motivasi buat kami. Bagaimana Pak Tuhan? Saya harus berkembang. Saya harus apa yang dikatakan oleh para individu, apa yang dikatakan oleh itu buat kami masukan. Dan kami terus berkarya, berkembang karya, mengembangkan karya-karya. Menurut Bang Saman gimana nih tentang Saya suatu kebanggaan ya. Dari dulu saya pengen bisa mencari di Bandungan. Karena susah kemana berkat ada putra-putranya almarhum Pak ya. Saya belajar sedikit demi sedikit gitu. Dulu kan pukul, betul sekarang cegah gitu. Terima kasih kepada putra-putra almarhum Pak ya. Saya sudah bisa mencari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simpuring lebet ke keluarga besar almarhum Bapak ya sebenarnya. Dan saya juga pas melihat main ke rumah kok ada pencak silat tapi beda sama yang lain. Bedanya kenapa? Dulu kan dulu saya pencak paduduk ya gitu ya, kenal. Tapi ini sama cianjuran. Saya heran, kok bisa gitu? Saya bertanya terus, konsultasi terus sama guru besar Pak Agus, Mbak Ado juga sama kakak yang lain. Di situ saya melihat sampai ada orang Cina yang sering datang ke rumah belajar Cianjuran. Pas saya datang ke situ, dia ngomong ke saya, "Dia mah bodoh, kamu tuh bisa mencair." Eta orang Cina terus itu ke Abi. Dari situ Abi bertanya, "Ayo naon ieu? Mempoknya teh kok begitu orang lain mencintainya gitu, sedangkan orang kayak aneh, iya ada apa gitu." Setelah saya pelajari, nanya-nanya, oh ada keunikan tersendiri. Jadi menciptakan karakter diri orang sorangan, jadi diri orang sorangan, nyata ibarat terus sama fotokopinya guru-guru. Nah dari awal sampai ini saya belajar terus, saya masih belajar sama guru besar, sama guru besar Badewa. Saya juga merasa bangga dengan adanya Bandungan Dewa Ruga. Saya sebagai menantu dari almarhum Bapak Yasugenar, dan saya juga belum ketemu dengan Bapak Yasugenar. Dan saya akan buktikan, saya akan pajukan, ya seni budaya orang udah mulai geus mulai punah, kusadi ku anak muda orang ya, ku generasi orang yang akan datang. Orang budayakeun sampurasun. Ya baik, Badewa semua, demikian bahasan kita, obrolan kita tentang pencak. Jadi pada intinya kita bisa ambil kesimpulan bahwa ini adalah produk warisan leluhur kita, asanah budaya leluhur yang memang patut kita lestarikan. Karena jika tidak dilestarikan, maka budaya-budaya asing yang akan masuk dan merusak generasi kita selanjutnya. Untuk itu, marilah kita tetap lestarikan budaya bangsa ini supaya tidak punah. Terima kasih atas kesediaannya Balan Badewa semua mengikuti kami dari awal sampai akhir. Kita tutup untuk pertemuan kali ini, dan insya Allah kita akan adakan lagi pertemuan seperti ini dengan bahasan-bahasan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pencak dulu waktu bapak saya mengajar saya seperti ini.